فاتح لنا وأباؤنا وزادنا وشيوخنا ورجالنا وسلفنا الصالح وعلمنا صاحب تفسير جلالين للشيخ جلال الدين المحالي والشيخ جلال الدين السيوطي وعلمنا جميع أستاذنا علمنا الشيخ ومشايخنا ونخص علمنا وشيخنا ومربي روحنا الشيخ مدبر وعلمنا بني عبد الرحيم وجميع سنة طارقاتهم وعلمنا بقراءة تفسير جلالين على هدينا وكلنا صالحة وعلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرtafaqa. Waqul, dan katakanlah ya Muhammad lahu bagi man, seseorang yang kemarin itu ya, wali ashabi kemarin kan itu Uyainah, tapi itu secara umum adalah kepada orang-orang yang mengingkari daripada keimanan itu. Wali ashabi dan sahabat-sahabatnya man hadal Quran, utawi ini Quran al-haqqu itu yang hak. Hadal Quran, utawi ini Al-Quran itu al-haqqu yang benar. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu semuanya. Faman, maka barang siapa, sya'a menghendaki siapa man, fal yu'min, maka hendaklah beriman siapa man. Waman, dan barang siapa, sya'a menghendaki siapa man, fal yakfur, maka hendaklah kafir siapa man. Ini tahdidun, ini adalah menakut-nakuti, adalah peringatan yang meringatkan lahum pada mereka. Inna, sesungguhnya siapa kami Allah. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tadna, menyiapkan siapa kami Allah, lizolimina, pada orang-orang yang zolim. Zolim itu yang paling utama al-kafirin, zolimnya atas kekafiran. Tapi juga ada orang-orang Islam yang zolim. Orang-orang Islam yang zolim, artinya sudah Islam tapi tidak mau melakukan perintah-perintah agama, itu namanya zolim ya. Orang Islam tidak mau menjalankan perintahnya Al-Quran ya, malah melakukan maksiat. Yang seperti ini ya juga disiapkan naron, pada neraka. Ahaton, neraka itu yang meliputi, yang mengelilingi bihim dengan mereka. Apa suradikuha, apa pagarnya neraka. Ma, perkara ahato yang meliputi, apa ma biha dengan nar. Jadi perhatikan, ini peringatan. Kalau kamu mau beriman, berimanlah. Tapi kalau kamu menjadi orang kafir, ya kafir saja, tidak apa-apa. Tapi diingatkan oleh Allah, kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang sangat menakutkan. Wa yastagisu, dan ketika minta tolong siapa mereka, nanti orang-orang yang di neraka itu ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong karena apa itu dibakar terus, karena kesakitan terus, minta minum, minta makan. Yughasu, maka akan ditolong siapa mereka, bimain, dengan air, kalmuhli, seperti air yang mendidih. Air mendidih itu di sini diterangkan itu seperti apa ya? Apa itu? Ka'akrizit, seperti letek-leteke apa itu minyak. Minyak itu yang paling nanti yang paling kalau kamu menggoreng yang terakhir itu kayak ada lendet apa ya? Letek. Tahu kamu? Kalau kamu minum, kalau bahasa kopi itu, kopi kalau minum setelah habis airnya itu apa?
kayak ampas-ampasnya. Ampas-ampas itu yang paling panas dan paling ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada yang minta yang minta minum di neraka, dikasih minum, tapi minumnya seperti itu tadi. Seperti apa? Seperti letek-leteke minyak, atau seperti leburan besi. Besi itu kalau dileburkan kayak bukannya cairnya itu cair, tapi kan agak kental-kental gitu ya. Cairnya besi timah itu kalau dibakar kan kayak kental-kental, tapi cair. Itu yang akan diminum oleh orang di neraka. Jadi kalau di neraka, naudzubillah summa naudzubillah, nanti kehausan, kelaparan, tapi begitu minta malah begitu diminum membakar seluruh tubuhnya, seluruh anggota badan. Masya Allah, ini Al-Quran. Ya, Al-Quran, hati-hati. Al-Quran, jangan kamu mencari kesenangan hanya duniawi sedikit sekali ini. Waktu yang sangat sebentar ini kau korbankan masa depan kamu di neraka yang sangat menyedihkan, sangat azab yang sangat luar biasa itu. Yashfi tadi, yashfil wujuh, yang membakar, yang bisa membakar wajah. Jadi begitu didekatkan saja sudah terbakar wajah ini, saking panasnya. Min harrihi, dari panasnya ma'in kal muhli itu, al muhl. Idza qaruba, ketika dekat muhl, al muhl ilaiha, kepada wajah. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa, maka bi'sas syarabu, maka sejelek-jeleknya minuman ya, minuman huwa ya asyarab, wa sa'at, dan sejelek-jeleknya anar murtafaqa, tempat istirahatnya. Jadi perhatikan, Al-Quran mengingatkan kepada kita ini bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa, sejelek-jeleknya minuman. Ya, minuman, kalau kamu minuman itu minuman dari dari leburan besi, enak apa tidak? Ya, ini kamu nanti kalau di neraka, naudzubillah, kalau orang di neraka itu orang mau minta minumnya dikasih itu sama malaikat. Minta minum, iya minum ini. Minumannya nggak ada pilihan, nggak ada cendol, tidak ada minuman yang minuman nggak ada. Minumannya ya dari neraka itu, ya dari leburan besi itu. Masya Allah, wasa'at murtafaqo, dan sejelek-jeleknya lah tempat istirahat. Jadi tempat sejelek-jeleknya tempat istirahat itu adalah di dalam neraka, ya. Tamyizun itu menjadi mangkulun, yang dia mangkul, dia nukil minal fa'il, daripada fa'il. Qobhun artinya adalah sejelek-jeleknya. Qobhun murtafaquha, artinya tempat istirahatnya. Wahwa dawi, ini adalah muqabil, itu berbandingan, muqabil mempersamai liqauli, pada firman-Nya Allah fil jannati, di dalam surah, wa hasunat murtafaqo, dan kalau itu ada perbandingan muqabilnya, sebaik-baiknya tempat istirahat itu adalah di dalam surga. Ini adalah Allah bikin persamaan. Jadi neraka sejelek-jeleknya tempat istirahat. Kalau surga senikmat-nikmatnya tempat istirahat itu di dalam surga. Wa illa, dan jika tidak, fa ayyu irtifaq, maka di manakah kita mengambil tempat istirahat finnar, di dalam neraka? Mana ada tempat istirahat? Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat gambaran gitu. Sejelek-jeleknya tempat istirahat ya di dalam neraka. Tidak ada enaknya sama sekali. Tidak ada enaknya sama. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak, amanu, yang beriman, siapa? Ladzina, wa 'amilu, dan beramal, siapa? Ladzina, as-solihati, pada amal-amal soleh. Inna, sesungguhnya kami Allah, la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan, siapa? Kami Allah, ajroman, pada pahalanya seseorang, ahsana, yang lebih bagus, apanya? Amalan, amalnya. Perhatikan di sini, masya Allah, ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa yang dinamakan orang iman itu apa? Yang dinamakan orang beriman itu adalah
apa itu iqrarun bil lisan, tasdikun bil jinan, wa amalun bil arkan. Jadi yang dinamakan orang beriman itu adalah dia itu mengucapkan di mulutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, terus iqrarun bil wa tasdikun bil jinan, diyakini di dalam hatinya, wa amalun bil arkan, dia diamalkan, dia apa itu aktivitasnya tercermin di dalam seluruh gerak dan perbuatannya. Itu namanya orang beriman. Namanya orang beriman itu berarti kriterianya ada 3. Ucapan, keyakinan, apa itu perilaku. Ada 3 ya. Jadi kalau umpamanya ngaku kamu iman. Kamu sudah iman pada Allah, sudah iman, sudah kau ucapkan, ya, kau yakini, yakin. Tapi tidak dilakukan, maka dia baru kriteria 2 saja. Harus 3, Katakanlah yang dinamakan iman itu, katakanlah kalau ini unsurnya ada 3. Kaki, badan, kepala. Paham ya? Ini contoh. Yang dinamakan iman itu kaki, badan, kepala. Kalau salah satunya unsur ini tidak ada, sempurna apa tidak? Orang manusia yang dinamakan manusia punya kepala, punya badan, punya kaki. Kakinya 2 putus, bleng. Sempurna apa enggak namanya? Atau punya kaki, tidak punya badan. Punya kaki sama kepala saja, sempurna apa enggak? Mati atau hidup ini? Mati atau hidup kira-kira? Punya kaki 2, punya kepala saja. Badannya enggak ada, bisa hidup? Bisa hidup tidak? Ya tidak hidup, seluruh organnya sini tidak ada. Ya, paham? Atau punya kaki, punya badan, tidak punya kepala, hidup tidak? Hidup apa tidak? Hantu ya, jalan-jalan orang kabur ya. Orang yang beriman itu sifatnya, tandanya ada 3. Diucapkan di mulut, diyakini di hati, tercermin di dalam perilakunya. Paham apa paham? Itu namanya iman. Terus orang yang beriman itu keyakinan harus wa'amilus sholihah. Perhatikan di sini harus punya amal soleh. Innalladzina amanu wa'amilus sholihah. Jadi orang-orang yang beriman yang mau beramal soleh, ya. Amal soleh itu ada 2 macam. Amal soleh yang bersifat ritual, ada yang sifat sosial, ya. Ibadah itu ada 2 macam. Ada yang ritual, ada yang sosial, ya. Ritualnya harus jalan, sosialnya juga harus jalan. Orang yang beriman dan amal soleh, inna sesungguhnya kami Allah la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah ajruman ahsana amala. Maka sama sekali kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang ahsanu amal, orang-orang yang lebih bagus amal, orang-orang yang lebih bagus amalnya, amalnya. Al jumlah. Maka oleh karena itu di sini ahsan, perhatikan ajruman pahalanya ahsan yang lebih bagus. Berarti amalan gitu ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Makanya kita sebagai orang yang beriman berupaya, ayo jadilah orang yang berupaya untuk berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ahsan, yang lebih bagus apanya? Amalan-amalnya. Al jumlah utai jumlah khabaru inna. Khobarnya inna itu alladzina innalladzina jumlah khobaru innalladzina, khobarnya innalladzina wa fiha, dan di dalam ini wa fiha ai iqamatu zahir itu mendirikan zahir, maqamal mudmar tempatnya dhamir, wal makna utai artinya ajruhum utai pahalanya mereka, ai nusibuhum memberi pahala siapa kami hum pada mereka, bima dengan perkara tadhammana yang menyimpan pada ma, apa ulaika menyimpan, tadhammana yang menyimpan pada mahu pada lafadz ulaik, pada ulaik, yaitu siapa itu yang disimpan? Ulaika lahum jannatu adn. Ini balasannya Allah. Ulaika utai mereka, lahum mereka jannatun utai surga, jannatu adn itu tempat surga adn. Iqamah artinya tempat mukim. Jannatu adn itu tempat mukim. Tajri yang mengalir apa jannatu adn min tahtim, dari bawah-bawahnya
mereka apal anharu berbagai sungai-sungai. Yuhallawna, ya. Surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi sesuatu keindahan itu kan ada. Kalau kamu punya rumah umpamanya katakanlah, rumah kamu yang indah, asri, terus nanti di bawah-bawah kamu itu ada sungai yang mengalir, suaranya gemericik, yang bersih, yang bersih, yang apa itu, masya Allah. Jadi kayak suasana itu kayak nyaman banget, ya apa tidak? Kau punya rumahnya apa itu di bawah itu ada sungai, tapi sungai kayak sungainya yang jernih, yang bersih, yang tidak kotor, yang indah, masya Allah. Nah surga itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga itu seperti itu. Jadi nanti ada sungai-sungai, tapi sungai-sungainya nyaman, sungai-sungainya tidak membahayakan. Sungai-sungainya tidak membahayakan. Terus yuhallawna fiha min asawira. Yuhallawna itu diberi perhiasan-perhiasan siapa mereka fiha di dalam surga min asawira daripada gelang-gelang. Kil min atau min itu zaidah. Asawira langsung itu pada gelang-gelang. Wakil tab'id apa min itu gimana tab'id? Wahya jam'u aswirah. Itu jamaknya lafaz aswirah ka ahmiratin, jam'u siwar, jamaknya lafaz siwar. Min dahabin, mas apa itu gelang-gelangnya min dahabin daripada emas. Wayal basuna dan memakai siapa mereka siaban pada pakaian-pakaian khudron yang hijau-hijau. Min sundusin daripada sutra-sutra yang tipis. Amalnya adalah perkara sutra rokko yang tipis minat dibas daripada sutra. Wa istabrokin dan daripada sutra-sutra yang tebel. Perkara golado yang tebel minhu daripada ma. Wa fi ayatir rahman dan di dalam ayat rahman bato inuha min istabrok. Artinya dalaman-dalamnya beberapa apa itu lemek itu min istabrok daripada sutra-sutra yang tebal. Muttaqiina yang duduk-duduk santai siapa mereka fiha di dalam surga. Alal araiki atas dipan-dipan yang kayak kuwadi-kuwadi, kayak kuwadi-kuwadi, bangku-bangku yang bagus. Jam'u ariqatin wa ya as-sarir itu adalah bangku-bangku fil hajlati di dalam kuwadi-kuwadi. Bangkunya tapi di dalam hiasan-hiasan yang bagus-bagus. Wahya utawi surga itu baitun, surga itu baitun itu rumah yuzayyanu yang dihias-hiasi bisyabi dengan pakaian-pakaian, wasutur dan apa itu satir-satir lil arus seperti orang yang apa itu pengantin. Nikmas sawabu utawi senikmat-nikmatnya pahala. Al jazaarnya adalah pahala ilu al jannatu surga. Wahasunat dan sebagus-bagusnya apanya murtafakon tempat istirahatnya, tempat yang bagus. Murtafaqo tempat istirahat yang bagus. Tempat istirahat yang bagus. Masya Allah, tempat istirahat yang bagus. Ini surga. Jadi Allah menggambarkan surga itu. Tapi ini masalahnya keimanan, masalah keimanan. Jadi masalah keimanan. Masalahnya seperti ini. Orang ini karena kebanyakan orang kemudian masa sih ada surga seperti itu? Masa sih surga? Jadi permasalahannya itu yang menjadi masalah kenapa orang dimotivasi, dikasih tahu oleh Allah dengan cara seperti itu, tidak paham-paham juga, tidak termotivasi juga, masih melakukan maksiat saja. Kenapa? Karena sesungguhnya faktornya penyakitnya imannya. Faktornya adalah imannya. Karena dia itu iman kita itu memang harus percaya dengan perkara-perkara gaib. Iman kita itu harus percaya perkara-perkara gaib. Loh, kalau dirinya tidak iman, sama dengan kalau kamu mati, kamu tidak membawa iman, kamu akan disiksa di alam barzah. Ruh kamu akan merasakan siksaan yang luar biasa pedihnya nanti di alam barzah. Begitu juga di alam neraka. Begitu juga nanti di sana. Ya. Karena dia tidak percaya. Padahal unsur manusia itu jelas. Manusia itu dua unsur. Manusia itu unsur jasad kita, unsur ruh kita. Kalau seseorang masih cenderung yang dirinya berupaya untuk bagaimana menggapai kebahagiaannya jasad saja, jasad itu paling kau berapa tahun? Kita di dunia paling berapa tahun? Kamu tahun 2000 kamu tahun 1950 sudah ada di dunia apa enggak?
Kamu nanti tahun 3000 masih ada di dunia apa enggak? Tahun 3000 kamu masih ada di dunia apa tidak? Sudah di kuburan kamu. Sudah ada di Itu yang harus kita pikir. Kita waktunya sebentar. Kita di dunia itu seperti mampir ngombe, mampir mencari. Tapi kadang-kadang orang terpaku kepada perkara yang dunia yang sangat sebentar ini. Inilah orang-orang yang tergoda karena masalah nafsu badannya. Perhatikan, yang paling utama kita itu adalah yang paling kita harus pikirkan. Perhatikan, kalau kamu di dunia hanya sebentar ini, di dunia hanya sebentar saja, kamu sudah punya planning. Kamu hidup itu paling-paling tidak lebih 100 tahun. Tidak lebih 100 tahun punya. Saya nanti punya rumahnya nanti ada ruang tamunya, nanti ada kamarnya, ada terus dapurnya, ada macam-macam, ada taman-tamannya, segala macam. Kau planning sedemikian rupa. Itu padahal kamu hidup di dunia hanya sebentar. Bagaimana kamu hidup yang selama-lamanya? Setelah kau mati, itu kamu sudah dalam barzah. Kamu nanti setelah dalam barzah alam akhirat. Yang itu selama-lamanya. Kalau kamu tidak planning, kalau kamu tidak pikirkan itu, namanya kamu tidak cerdas. Namanya kamu tidak Jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang cerdas. Yang kau pikirkan itu adalah planning kamu adalah masa sebentar dunia, masa barzah, masa akhirat. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah seperti ini. Tapi setan memang tidak mau berhenti. Kita ini disuruh oleh setan bagaimana pembentukan nafsu-nafsu. Saya membacakan tentang surga ini, tentang keistimewaannya surga. Rasulullah bertanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannah. Dari apakah surga itu dibangun ya Rasulullah? Qala minal ma. Dari unsur air. Jadi surga itu dibangun daripada unsur air. Qulna ahbirna an bina'il jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami bangunan surga, material surga itu dengan apa ya Rasulullah? Qala bersabda Rasulullah, labinatun min dhahabin wa laminatun min fiddah. Yaitu batanya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Batanya saja itu terbuat dari emas dan perak, Masya Allah. Wa milatuha dan lantainya aitinuha al-misk. Lantainya itu terbuat dari minyak misik, jadi harum terus. Al-adfar yang sangat semerbak. Wa turabuha az-za'faran. Debunya, ada debu-debunya kan? Ada debu-debunya, itu adalah az-za'faran, dari minyak za'faran. Masya Allah. Wa hisbahum dan kerikil-kerikilnya al-lu'lu' wal yakut. Jadi kerikil-kerikilnya itu dari permata, intan dan permata. Masya Allah. Di sana intan permata jadi hamparan begitu saja. Kalau di dunia bisa mahalnya Masya Allah. Wa man yadkhuluha yan'am wa la ya'as. Barang siapa yang memasuki di dalam surga itu terus menerus dalam kenikmatan, tidak pernah ada rasa susah sama sekali. Jadi kalau kamu ingin masuk di suatu tempat yang tidak pernah stres, tidak pernah susah, masuklah ke dalam surga. Wa yakhlud wa la yamut, kekal dan tidak mati. Di dalam surga itu kekal dan tidak mati. Wala tabla syabuh wala yafna sababuh. Wala tabla sayhabuh, dan tidak pernah rusak pakaiannya. Pakaiannya tidak pernah rusak. Wala yafna sababuh, dan tidak pernah habis masa mudanya. Jadi orang itu nanti kalau masuk surga, itu umurnya itu kurang lebih umur 33 tahun. Dan itu terus seperti itu terus. Ya, umurnya kalau pamannya ada orang tua banget mati, maka nanti umurnya dikasih kembali. Umur kurang lebih standar 33 tahun. Jadi semuanya terus menerus segitu, tidak tua-tua kan umur standar itu umur 33. Umur 33 itu orangnya dewasa, tidak kekanak-kanaan, tidak ketua-ketuaan ya, umur 33. Jadi itu umur orang yang di dalam surga itu seperti itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam, inna fil jannah sajarah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon, yang satu pohon saja itu kalau orang yang naik kendaraan itu dia perjalanan kurang lebih 100 tahun, tidak pernah 100 tahun dalam perjalanan terus menerus. Naik kuda 100 tahun. 100 tahun itu satu pohon itu. Satu pohon itu kira-kira berapa? Kamu kalau naik kuda, upayakanlah keliling dunia, tidak sampai 100 tahun, betul?
kalau bisa ditempuh dengan kuda. Artinya kuda ini terus menerus, sehat terus, perjalanan 100 tahun, dunia ini sudah bisa tembus. Dunia bisa tembus. Ini satu pohon saja itu perjalanan 100 tahun. Layak tauha, yang tidak terputus sama sekali. Iqra'u, bacalah di dalam Al-Quran, in syi'tum, di dalam Al-Quran, wadhillim mamdud, surat apa? Waqiah. Wadhillim mamdud, yaitu suatu tanaman, suatu yang terbentang luas, satu naungan yang terbentang luas, yaitu dari apa? Naungan daripada itu tadi, pohon tadi. Wa fil jannah, di dalam surga, mala ainun ra'at wala udhun samat ala khatar ala qalbi basar. Di dalam surga itu mala ainun ra'at, suatu perkara yang tidak terlihat, tidak bisa dibayangkan oleh mata, terpandang oleh wala udhunun samat, dan tidak ada pendengaran yang bisa dia mendengar, wala khatar ala qalbi basar, dan tidak terbesit di dalam pikiran manusia. Jadi keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan mata, kayak apa indahnya, terus kayak apa istimewanya, kayak apa yang tidak ada sama sekali. Makanya ada seorang ulama itu pernah minta munajat sama Allah supaya dirinya itu bisa masuk ke surga, merasakan nikmatnya masuk surga. Dia munajat, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia mencicipi makanan surga. Setelah dia kembali ke dunia itu, maka dirinya selama 40 hari makanan paling enak di dunia sekalipun semuanya muntah, tidak enak sama sekali, karena tidak ada bandingannya sama sekali makanan di dalam surga. Adakah kamu makan di dunia yang bisa menyebabkan seperti itu? Katakanlah kau makan, yang kau senang itu makan apa? Gulai, sate, makan gulai sate yang paling enak, masakannya koki istana Pak Jokowi, umpamanya ya, enak apa enggak kira-kira? Sama masakan di pondok enak mana kira-kira? Umpamanya makan paling enak. Tapi ketika malam makan, besok kamu lapar, makan nasi pecel, enak apa enggak? Muntah apa enggak? Enggak, tetap makan aja, ya apa tidak? Makanan. Dan makanan surga itu seperti itu. Di antaranya lagi itu wakil. Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj itu mencicipi makanan surga. Kemudian di antara barokahnya makanan surga itu, kemudian beliau setelah kembali ke dunia, kemudian di antaranya adalah mengumpuli istrinya Rasulullah, Siti Khadijah. Maka kemudian mempunyai putri Siti Fatimah. Siti Fatimah itu berkahnya Rasulullah makan surga. Itu salah satu perempuan yang tidak pernah haid nifas, itu adalah putrinya Rasulullah, Siti Fatimah. Karena apa? Makanan surga, dan mempunyai keturunan orang hebat, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanan surga. Kamu masa tidak ingin makan gitu? Masa nggak ingin makan surga yang seperti itu? Masya Allah. Terus apa ini? Khuliqat min arba'ati sya. Apa itu? Di dalam. Terus wala maudhi'u sautin minal jannah. Hanya satu tempat cemeti saja di dalam surga, itu khairul minad dunya wa fiha, itu lebih baik dunia beserta seluruhnya. Iqra'u in syi'tum, bacalah kamu ketika kamu ngeri, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ketahui di dalam Al-Qur'an ini, Al-Qur'an surat Ali Imran 185. Faman, maka barang siapa, zuhziha, dijauhkan siapa, man 'anil nari, daripada api neraka, wa udkhilal jannata, dan dirinya dimasukkan surga, faqad faza, maka orang itu yang beruntung. Tahu kamu orang yang paling beruntung di dunia? Tahu apa tidak? Tahu apa enggak? Kok diam saja? Tahu enggak ukurannya orang yang sukses di dunia ini? Tahu apa enggak? Apa orang yang jadi pejabat, orang yang kaya, atau orang apa? Apa ukurannya? Al-Quran baru dibaca, enggak paham santri. Apa itu? Wa faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa orang itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, faqad faza, maka orang itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Orang yang beruntung dan sukses itu adalah orang yang dirinya
dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lihat di dalam Ali Imran 185. Ali Imran berapa? 185. Ukurannya orang sukses itu adalah ini nih. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala fil jannah haura. Di dalam surga, kata Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwasanya di dalam surga itu ada bidadari. Yuqalu laha la'ba khuliqat min arba'ati asya. Bidadari itu dibentuk daripada 4 unsur, yaitu minyak misik, minyak ambar, minyak kafur, minyak za'faron. Wa ujinatinuha, dan diaduk lebunya bima'il haya, dengan air kehidupan. Faqala la aziz kuni, maka kemudian Allah berfirman, kuni, jadilah kamu, maka jadilah bidadari itu. Wajimul hur isakun laha, dan semuanya bidadari itu isakun itu sangat mempesonakan. Walau bazakat fil bahar bazkatan, andekan ini ya, andekan bidadari itu meludah. Perhatikan, andekan bidadari itu meludah, satu ludah saja di laut dunia ini. Laut dunia luas apa tidak? Kalau satu kali meludah bidadari itu ke laut dunia, maka seluruh laut dunia itu langsung jadi berubah menjadi tawar. Masya Allah, ya, luar biasa. Masa kamu tidak ingin rindu sama bidadari seperti itu? Ya. Maktubun ala nahriya, yang tertulis di dalam lehernya bidadari itu, man ahabba ayyakuna lahu misli fal ya'mal bi ta'ati rabbi. Di dalam tulisan lehernya mereka itu, para bidadari itu, barang siapa menghendaki mencintai ayyakuna lahu misli, seumpama diri saya, maka fal ya'mal bi ta'ati rabbi, maka hendaklah engkau taat kepada Tuhanku. Ini bidadari. Perhatikan, kalau kamu ingin mendapatkan bidadari itu, kalau kamu ingin sepadan dengan bidadari itu, maka perintahnya fal ya'mal fal ya'mal bi ta'ati, maka hendaklah kamu beramal bertaat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Saya lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dukhila ahlul jannah al jannah, ketika sudah masuk orang ahli surga ke surga, wa ahlun nar an-nar, orang ahli neraka masuk neraka, nada munadin ya lal jannah ilakum indallahi mau'idan yuridu an jazakumhu. Allah Subhanahu wa taala, ahli surga, sesungguhnya bagi Allah di sisimu ada janji yang dikehendaki untuk menyelamatkan kamu semuanya. Mahwa alam yusaqqil mawazinana, apakah tidak aku memberatkan timbangan-timbangan kalian, wa yubayyitu wujuhana, dan menerangkan wajah-wajah kami, wa udkhilal jannah, dan masukkan kami al jannah, wa akhrijna minan nar, dan kami mengeluarkan neraka. Qala fayaksiful hijab fayanduruna ilaih, maka kemudian orang-orang di surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa walladzi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nadhar ilaihi, maka demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, ma'atohum, maka tidak ada pemberian kepada ahli surga, tidak ada pemberian orang ahli surga yang paling istimewa kecuali bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau melihat bidadari tadi hebat apa tidak kayak begitu tuh? Melihat surga indah apa tidak? Tapi dibandingkan semuanya tadi, tidak ada yang bisa membandingi kalau kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan bisa melihat Allah kalau kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim ataza'an ahlal jannah ya'kuluna yashrabun, ja'a rajul min ahli kitab. Maka datanglah orang ahli kitab kepada Nabi, faqala ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Rasulullah itu disebut namanya Lakob karena Rasulullah punya putra namanya Qasim. Ya Abul Qasim, inna ahadum la yu'ta quwwat atazzamu anna ahlal jannah ya'kuluna yashrabun. Bagaimana persangkaan kamu tentang ahli surga, mereka makan dan mereka minum, makan dan minum terus di surga, bagaimana ini? Faqala na'am, iya kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi zat yang ada di dalam kami, inna ahadum la yu'ta quwwatan, sesungguhnya seseorang yang nanti yang masuk surga, perhatikan,
orang yang masuk surga itu diberikan kekuatan mi'ata rojulin. Orang personal per satu orang itu diberikan kekuatan oleh Allah 1000 orang laki-laki. Di dalam untuk makan, untuk minum, dan untuk kumpul sama pasangannya. Jadi nanti orang di surga itu diberi kekuatan 100 orang laki-laki yang perkasa. Kekuatan 100 orang itu untuk makannya, untuk minumnya, untuk kumpul sama pasangannya, untuk istrinya. Fa innal ladzi ya'kul wa yashrab yakunu lahu hajah. Qala, maka berkata lagi orang ahli kitab, wahai Muhammad, bagaimana nanti kalau orang makan minum nanti di surga? Bagaimana kalau dia buang hajat? Repot nanti di sana. WC-nya banyak. WC-nya banyak. Wal jannah thayyibah laisa fiha adza. Rasulullah berjawab, surga itu thayyib, surga itu yang ada indah saja, tidak ada yang kotor sama sekali. Laisa fiha. Qala hajatu ahadim irkun huwa karihil misk. Sesurga itu nanti kalau buang hajatnya itu nanti berupa keringat. Jadi kau makan minum segala macam, itu cara membuangnya nanti kamu akan keluar keringat, dan keringatnya itu baunya harum seperti minyak misik. Ya. Jadi cara membuangnya di sana tidak harus pakai WC, tidak harus pakai WC, tetapi cara membuangnya nanti adalah kau makan minum dibuang dengan keringat, dibuang keluar dengan keringat. Dan keringatnya bau misik. Masya Allah, ij'alna ya Allah, jadikan kami semua, keluarga kami, anak turun kami ya Allah, min ahlil khair, wa taj'alna wa ihum min aktub lana sihha wa lafiya wa salam ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah menjadi orang-orang yang yadkhulunal jannah, orang-orang yang bisa layak masuk surga kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami, orang-orang tua kami ya Allah, ya muhawil ahwal hidat, yang menggerakkan seluruh perilaku, gerakkanlah perilaku kami kepada sebaik-baiknya perilaku ya Allah. Waj'alna ya Allah fid dunya hasanah wal khulud fil jannah mal abrar buridaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.